Kisah ini adalah kisah seorang gadis remaja yang diusir dari rumah oleh keluarganya, sehingga tertanam rasa benci dan rasa ingin balas dendam terhadap keluarganya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Selamat menyaksikan kisah ini. Angin malam menusuk kulit tipisnya. Di sudut jalan yang gelap, seorang wanita muda duduk bersandar di tembok toko yang sudah tutup. Tangannya yang kotor menengadah, berharap ada yang melemparkan sekeping koin ke dalam mangkuk plastik di depannya. Tapi malam itu, seperti banyak malam sebelumnya, orang-orang hanya melewatinya tanpa peduli. Namanya Alia, usianya baru 19 tahun, tapi hidupnya lebih keras dari yang bisa dibayangkan kebanyakan orang. Bukan karena ia terlahir miskin, tetapi karena keluarganya sendiri yang membuangnya ke jalanan. Dulu, Alia adalah anak yang ceria. Ia tinggal bersama ayah, ibu tiri, dan dua saudara tirinya. Ayahnya, yang dulunya penyayang, berubah setelah menikah lagi. Kasih sayangnya kini hanya untuk istri barunya dan anak-anak mereka. Sementara itu, Alia dianggap sebagai beban. Setiap hari ia diperlakukan seperti pembantu memasak, mencuci, membersihkan rumah tanpa sedikit pun kasih sayang. Namun, penderitaan Alia tidak berhenti di situ. Ketika ayahnya kehilangan pekerjaan, ibu tiri melihatnya sebagai peluang untuk memanfaatkannya lebih jauh. Kamu nggak bisa sekolah lagi, Alia. Kita nggak punya uang. Mulai sekarang, kamu harus bantu keluarga. Pergilah ke jalan dan cari uang. Alia terkejut. Maksudnya apa, Bu? Tanyanya ketakutan. Ibu tirinya tersenyum sinis, ngemis, banyak orang baik hati yang bakal kasih uang. Nanti, uangnya kamu kasih ke kita. Anggap saja ini cara kamu membantu keluarga. Alia ingin menolak, tapi apa dah? Ayahnya diam saja, seolah sudah menyerah pada keputusan istrinya. Dan ketika ia mencoba melawan, tamparan keras mendarat di pipinya. Sejak hari itu, Alia dipaksa keluar rumah setiap pagi dan baru boleh pulang malam setelah setor uang. Jika pendapatannya sedikit, ia dipukuli atau dibiarkan kelaparan. Ia sering menangis, bertanya-tanya apa salahnya hingga diperlakukan seperti ini. Hingga suatu malam, hujan turun deras. Alia yang menggigil kedinginan tetap dipaksa mengemis. Saat itu, sesuatu di dalam dirinya mulai berubah. Ia menatap bayangannya sendiri di genangan air. Melihat betapa lusuh dan tak berdayanya dirinya. Aku bukan sampah. Aku bukan alat mereka. Aku akan keluar dari neraka ini. Dengan tekad bulat, ia memutuskan bahwa malam itu akan menjadi yang terakhir kali ia hidup dalam penderitaan. Hujan masih mengguyur deras saat Alia berlari tanpa tujuan. Tubuhnya yang lemah nyaris tumbang di setiap langkah, tetapi tekadnya jauh lebih kuat dari rasa lelah yang menggigit. Ia tidak tahu kemana harus pergi, yang ia tahu hanyalah satu hal. Ia tidak akan kembali ke rumah itu lagi. Saat kakinya mulai kehilangan tenaga, Alia menemukan sebuah halte bus yang sepi. Ia duduk di sana, menggigil kedinginan. Sementara air hujan terus menetes dari rambut dan bajunya yang lusuh. Perutnya kosong, kepalanya pening, tetapi pikirannya penuh dengan harapan baru. Tiba-tiba, seorang wanita paruh baya dengan payung besar mendekatinya. "Nak, kamu kenapa di sini sendirian?" tanyanya dengan suara lembut. Alia ragu sejenak. Selama ini, ia hanya mengenal kekejaman. Jadi sulit baginya untuk percaya pada kebaikan orang lain. Namun, ada sesuatu di mata wanita itu yang membuatnya merasa aman. Saya tidak punya tempat tinggal," jawab Alia lirih. Wanita itu menghela napas. "Ayo ikut saya. Kamu bisa tidur di tempat saya malam ini." Alia terkejut. "Tapi, saya nggak punya uang. Saya tidak butuh uang. Saya hanya ingin menolong." Ragu-ragu, Alia akhirnya mengikuti wanita itu. Namanya Burina, pemilik sebuah warung makan kecil. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Alia tidur di tempat yang hangat, dengan perut kenyang dan hati sedikit lebih tenang. Keesokan paginya, Alia bangun dengan tekad baru. Ia tidak ingin selamanya menjadi beban orang lain. Melihat kesibukan Burina menyiapkan dagangannya, Alia menawarkan diri untuk membantu. "Bu, kalau saya boleh, saya ingin bantu di warung. Saya bisa cuci piring, bersihin meja, apa saja."
Saya nggak mau tinggal di sini tanpa melakukan apa-apa. Bu Rina tersenyum. Kamu anak baik, Alia. Kalau memang mau membantu, saya tidak akan melarang. Tapi dengan satu syarat. Apa itu, Bu? Kamu harus sekolah lagi. Alia terdiam. Sekolah? Itu sesuatu yang sudah lama ia anggap mustahil. Tapi, saya nggak punya uang buat sekolah, Bu. Katanya pelan. Saya tidak bisa membiayai semuanya. Tapi saya bisa bantu sedikit. Sisanya, kamu harus cari jalan sendiri. Bisa? Alia menatap mata Bu Rina, lalu mengangguk dengan penuh semangat. Saya bisa, Bu. Hari-hari berlalu dengan penuh kerja keras. Alia membantu di warung setiap pagi dan malam. Sementara siang harinya ia belajar di sekolah paket. Ia juga mulai mencari pekerjaan tambahan untuk menabung lebih banyak. Dari mencuci piring di restoran hingga menjadi petugas kebersihan di kantor kecil. Alia tidak pernah mengeluh. Ia tahu ini bukan jalan yang mudah. Tapi ia percaya bahwa setiap langkahnya membawa ia lebih dekat ke masa depan yang lebih baik. Banyak orang meremehkannya. Ada yang mencibirnya. Mengatakan bahwa seorang mantan pengemis tidak akan bisa sukses. Tapi Alia tidak peduli. Ia telah melalui terlalu banyak penderitaan untuk mundur sekarang. Dan suatu hari, kesempatan besar datang. Seorang pelanggan tetap di warung Bu Rina. Seorang pria bernama Pak Harman. Memperhatikan kerja keras Alia. Ia adalah pemilik sebuah perusahaan dan tertarik dengan ketekunan gadis muda itu. Alia, katanya suatu malam, kalau kamu mau, saya bisa memberi kamu kesempatan magang di kantor saya. Alia terkejut. Serius, Pak? Serius? Tapi saya tidak akan memberimu perlakuan istimewa. Kamu harus bekerja keras seperti yang lain. Alia tersenyum penuh keyakinan. Saya siap, Pak. Tanpa ia sadari, langkah kecilnya di warung makan telah membawanya menuju sesuatu yang jauh lebih besar. Masa depannya baru saja dimulai. Alia menatap gedung kantor di hadapannya. Bangunan bertingkat dengan kaca besar itu terasa begitu megah. Jauh berbeda dari dunia yang selama ini ia kenal. Dulu, ia hanya bisa bermimpi bekerja di tempat seperti ini sekarang. Ia benar-benar ada di sini. Hari pertama magang di perusahaan milik Pak Harman terasa menegangkan. Alia ditempatkan sebagai asisten administrasi. Pekerjaan yang terlihat sederhana tapi menuntut ketelitian tinggi. Ia harus mengatur dokumen, mencatat laporan, dan membantu kebutuhan karyawan lain. Tantangan pertama datang dari rekan-rekan kerja yang meragukannya. Dia cuma anak magang. Pasti nggak bakal lama di sini, bisik seorang karyawan. Dengar-dengar dia cuma anak angkat Bu Rina. Apa dia punya pengalaman kerja? Sahut yang lain. Alia mendengar semuanya. Tapi ia memilih diam. Ia tidak butuh membuktikan apapun dengan kata-kata ia. Akan membuktikannya dengan kerja keras. Minggu demi minggu berlalu. Alia bekerja lebih giat dari siapapun. Ia datang lebih awal, pulang lebih lambat, dan selalu berusaha memahami tugas-tugasnya dengan cepat. Bahkan ketika diberi pekerjaan sulit, ia tidak pernah mengeluh. Suatu hari, ada masalah besar di kantor. Laporan keuangan perusahaan bermasalah, dan beberapa dokumen hilang. Karyawan lain panik, takut dimarahi atasan. Tapi Alia tetap tenang. Ia menghabiskan malam itu memeriksa setiap dokumen satu persatu. Dengan ketelitian yang ia miliki, ia menemukan kesalahan dalam laporan yang hampir membuat perusahaan rugi besar. Keesokan paginya, ia menyerahkan hasil kerjanya ke Pak Harman. Pak Harman membaca laporan itu dengan ekspresi kagum. Kamu menemukan kesalahan ini sendiri, Alia? Iya, Pak. Saya hanya mencoba membantu. Pak Harman tertawa kecil. Bukan cuma membantu, kamu baru saja menyelamatkan perusahaan dari masalah besar. Sejak saat itu, pandangan orang-orang terhadap Alia mulai berubah. Ia tidak lagi dianggap sekadar anak magang, semua mulai menghormatinya. Dan beberapa bahkan meminta bantuannya dalam pekerjaan mereka. Setelah 1 tahun magang, Pak Harman menawarkan Alia posisi tetap di perusahaan. Itu adalah momen yang mengubah hidupnya. Dengan gaji yang cukup, ia bisa menyewa tempat tinggal sendiri, melanjutkan pendidikan lebih tinggi, dan meninggalkan masa lalunya yang kelam. Tapi Alia tidak berhenti di situ. Ia terus belajar, mengambil kursus tambahan, dan membangun relasi bisnis. Dalam waktu 5 tahun,
Ia naik pangkat beberapa kali hingga akhirnya menjadi salah satu manajer termuda di perusahaan. Kini, ia bukan lagi gadis yang dipaksa mengemis di jalanan. Ia adalah seorang pemimpin. Namun, takdir belum selesai mempermainkan hidupnya. Suatu hari, ia menerima tumpukan berkas pelamar kerja. Dan di antara nama-nama itu, ada satu yang membuatnya membeku. Nama ibu tiri dan saudara tirinya tertera di sana. Mereka kini melamar pekerjaan di perusahaan tempatnya bekerja. Pelamar kerja. Dan di antara nama-nama itu, ada satu yang membuatnya membeku. Nama ibu tiri dan saudara tirinya tertera di sana. Mereka kini melamar pekerjaan di perusahaan tempatnya bekerja. Alia menatap nama-nama itu dengan perasaan campur aduk. Dunia benar-benar berputar. Dulu, mereka yang membuatnya menderita sekarang. Mereka yang datang dengan harapan mendapatkan kesempatan darinya. Ia menarik napas dalam. Waktunya untuk memutuskan. Apakah ia akan membalas dendam atau memberi pelajaran dengan cara lain? Alia menatap dua nama di layar komputernya. Hatinya berdebar kencang. Maya dan Rina, ibu tiri dan saudara tirinya, dulu mereka adalah orang-orang yang menjadikannya pengemis. Sekarang, mereka melamar pekerjaan di perusahaannya. Dunia benar-benar berputar. Ia membaca ulang CV mereka. Maya, saudara tirinya, pernah bekerja di beberapa tempat tetapi tidak bertahan lama. Sementara itu, Rina, ibu tirinya, tidak memiliki pengalaman kerja berarti. Dari catatan keuangan yang terlampir, kondisi mereka tampak buruk. Alia menyandarkan punggungnya. Ada begitu banyak emosi yang bergejolak dalam dirinya, kemarahan, kebencian, tapi juga rasa ingin tahu, apakah mereka masih sama seperti dulu, ataukah kehidupan sudah menghukum mereka. Setelah berpikir panjang, Alia akhirnya mengambil keputusan. Mereka akan dipanggil untuk wawancara. 2 hari kemudian, di ruang wawancara, Alia duduk di balik meja kerjanya, menunggu. Pintu terbuka, dan ibu tirinya masuk lebih dulu, diikuti Maya. Begitu melihat ruangan yang luas dan mewah, mereka tampak kagum. Namun, ketika mata mereka bertemu dengan Alia, wajah mereka langsung pucat. Maya mengerjap, seolah tidak percaya. Alia, ibu tirinya terdiam kaku. Mulutnya terbuka, tetapi tidak ada suara yang keluar. Alia tersenyum tipis. Silakan duduk. Dengan gugup, mereka menuruti perintahnya. Jadi, kalian melamar pekerjaan di sini? Alia bertanya dengan nada datar. Maya menelan ludah. Ya, kami benar-benar butuh pekerjaan. Alia, hidup makin sulit. Ayah meninggal 3 tahun lalu, dan usaha kecil kami bangkrut. Kami sudah melamar ke banyak tempat, tapi tidak ada yang menerima. Alia mengamati mereka. Dulu, mereka memperlakukannya seperti sampah. Sekarang, mereka duduk di hadapannya, meminta belas kasihan. Ibu tirinya akhirnya bersuara. Alia, kamu sudah sukses sekarang. Suaranya terdengar bergetar. Ibu, saya minta maaf. Dulu saya salah. Saya menyesal. Alia tidak langsung menjawab. Ia menatap wajah mereka, mencoba mencari ketulusan di sana. Kenapa baru sekarang minta maaf? Tanyanya, suaranya tetap tenang. Rina menunduk. Karena sekarang saya sadar, saya dulu buta karena keserakahan. Saya tidak menyadari betapa jahatnya saya pada kamu. Maya mengangguk. Kami menyesal. Alia, sungguh. Kalau saja waktu bisa diputar kembali. Alia menghela nafas panjang. Ia bisa melihat ketakutan di mata mereka. Mereka tidak hanya butuh pekerjaan, mereka takut padanya. Takut pada kemungkinan balas dendam yang bisa ia lakukan. Sebenarnya, bagian kecil dari dirinya ingin membalas semua rasa sakit yang mereka berikan dulu. Ia bisa saja mengusir mereka sekarang juga. Membuat mereka merasakan apa yang dulu ia alami. Tapi, apakah itu akan membuatnya merasa lebih baik? Alia tersenyum kecil. Baiklah, Maya dan ibunya tampak terkejut. Maksudnya, kalian diterima bekerja di sini, tapi bukan sebagai pegawai kantoran. Kalian akan bekerja di bagian kebersihan. Wajah mereka memucat. Kak, kebersihan? Alia menatap mereka tajam. Dulu kalian memperlakukan aku lebih buruk dari itu. Sekarang, aku ingin melihat, apakah kalian benar-benar berubah atau hanya mencari kesempatan. Ibu tirinya dan Maya terdiam.
tampak bergumul dengan harga diri mereka. Kalau kalian tidak mau, pintunya ada di sana, kata Alia. Melirik ke arah pintu keluar. Maya menggigit bibirnya, lalu akhirnya mengangguk. Aku akan terima pekerjaan ini. Ibu tirinya terdiam beberapa saat, sebelum akhirnya juga mengangguk. Alia tersenyum tipis. Baik, mulai besok, kalian bekerja di sini. Aku akan melihat apakah kalian benar-benar bisa berubah. Saat mereka keluar ruangan, Alia menghela nafas panjang. Ia tidak lagi ingin balas dendam. Yang ia inginkan adalah keadilan. Dan ini adalah cara terbaik untuk memberikannya. Maya dan ibu tirinya, Rina, resmi bekerja sebagai petugas kebersihan di perusahaan tempat Alia menjadi pemimpin. Setiap pagi, mereka datang lebih awal untuk menyapu, mengepel, dan membersihkan toilet. Pekerjaan yang dulu mereka anggap remeh, kini menjadi satu-satunya cara mereka bertahan hidup. Alia tidak pernah memperlakukan mereka dengan buruk. Ia hanya memperlakukan mereka seperti karyawan lain tanpa keistimewaan, tanpa belas kasihan. Namun, bagi Maya dan Rina, setiap hari terasa seperti pengingat atas dosa-dosa mereka di masa lalu. Hari itu, Alia berjalan melewati lorong kantor seperti biasa. Beberapa karyawan sedang berbincang, tak sadar bahwa ia mendekat. Kamu dengar, dua pegawai kebersihan baru itu katanya ada hubungan sama Bu Alia. Serius, kok bisa? Ada yang bilang mereka itu keluarganya. Tapi dulu mereka jahat sama Bu Alia. Makanya sekarang mereka kerja di sini. Kayak kena karma. Maya dan Rina, yang sedang mengepel lantai tak jauh dari sana, mendengar semua itu. Maya menggigit bibirnya. Sementara wajah Rina memerah karena malu. Mereka dulu adalah orang yang berkuasa atas hidup Alia. Tapi sekarang, mereka adalah bawahan di tempat yang sama. Alia memperhatikan mereka dari jauh. Ia tidak menghentikan gosip itu. Biarkan mereka merasakan apa yang dulu ia rasakan rendah, tak berdaya, dan dipandang hina. 1 minggu berlalu, dan rasa malu yang dirasakan Maya dan Rina semakin dalam. Mereka tak sanggup menatap Alia setiap kali berpapasan. Bahkan, beberapa kali Alia menangkap Maya diam-diam menangis di sudut pantry. Suatu sore, saat hampir semua karyawan pulang, Rina mengetuk pintu ruang kerja Alia. Ada yang ingin ibu bicarakan? Alia bertanya tanpa menoleh dari layar laptopnya. Rina menarik napas dalam. Alia, suaranya bergetar. Ibu benar-benar menyesal. Alia mengangkat wajahnya. Ia menatap wanita yang dulu membuangnya ke jalanan. Kini berdiri di depannya dengan mata berkaca-kaca. Aku dulu jahat padamu. Aku rakus, aku kejam, aku buta. Aku memperlakukanmu seperti sampah. Padahal kamu tidak pernah melakukan kesalahan apapun. Suara Rina pecah. Dan sekarang, aku merasakan sendiri bagaimana rasanya dipandang rendah. Aku malu. Alia, aku sangat malu. Alia tetap diam. Ibu tidak meminta kamu untuk memaafkan. Lanjutnya, tapi setidaknya, tolong izinkan aku bekerja di sini dengan tenang. Aku tidak punya tempat lain untuk pergi. Alia menatapnya dalam-dalam. Dulu, ia pernah meminta belas kasihan kepada wanita ini, tapi tidak pernah mendapatkannya. Sekarang, keadaan berbalik. Setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, Alia akhirnya berkata, lakukan pekerjaanmu dengan baik. Itu saja. Rina terisak pelan, lalu mengangguk. Ia berbalik dan berjalan keluar ruangan. Saat pintu tertutup, Alia menyandarkan tubuhnya di kursi. Ia merasa aneh, bukan senang, bukan puas, hanya lega. Ia tidak perlu membalas dendam. Hidup sudah melakukannya untuknya. Hari-hari berlalu, dan Maya serta Rina terus menjalani pekerjaan mereka sebagai petugas kebersihan. Mereka tidak lagi mengeluh atau menunjukkan sikap sombong seperti dulu. Rina kini lebih pendiam, sementara Maya bekerja dengan sungguh-sungguh, seperti ingin menebus kesalahannya. Alia memperhatikan perubahan mereka dari jauh. Ia tidak lagi merasakan kemarahan seperti dulu. Ia sudah menang, bukan karena ia memiliki kekuasaan atas mereka, tetapi karena ia telah membuktikan bahwa dirinya bisa bangkit tanpa membiarkan masa lalu menghancurkannya. Suatu siang, Maya mengetuk pintu ruangannya. Ada waktu sebentar, Kak, tanyanya ragu. Alia menatapnya.
Ia masih ingat bagaimana dulu Maya sering menghina dan merendahkannya. Tapi gadis di hadapannya kini terlihat berbeda, lebih lelah, lebih dewasa. Masuk, jawab Alia. Maya masuk dan berdiri di depan meja. Ia tampak gugup sebelum akhirnya berkata, "Aku mau mengundurkan diri." Alia menaikkan alis. "Kenapa?" Maya menunduk. "Aku sudah berpikir lama. Aku merasa terlalu malu bekerja di sini. Aku ingin memulai hidup baru di tempat lain." Alia terdiam sesaat sebelum berkata, "Lalu apa rencanamu?" "Aku ingin mencoba usaha kecil, mungkin jualan makanan atau minuman. Aku tidak ingin terus-menerus bergantung pada belas kasihan orang lain," jawab Maya pelan. Alia mengamati adik tirinya itu. Dulu, Maya adalah orang yang paling suka menindasnya. Tapi kini, ia berdiri di hadapannya dengan penuh rasa rendah hati. Setelah beberapa detik, Alia membuka laci meja dan mengeluarkan sebuah amplop. Ia mendorongnya ke arah Maya. "Apa ini?" Maya bertanya ragu. "Modal usaha," jawab Alia santai. "Anggap saja ini cara aku menutup masa lalu kita." Mata Maya melebar. "Tapi, Kak, aku tidak bisa menerimanya." Alia tersenyum kecil. "Dulu kamu mengambil segalanya dariku. Sekarang, aku memberimu kesempatan untuk memulai ulang. Pilihan ada di tanganmu." Maya menggigit bibirnya, lalu air matanya jatuh. Ia mengambil amplop itu dengan tangan gemetar. "Terima kasih, Kak." Beberapa hari kemudian, Rina juga datang menemui Alia. "Aku ingin pergi dari sini," katanya pelan. "Aku sudah cukup merasakan akibat dari perbuatanku. Aku ingin kembali ke kampung dan hidup sederhana." Alia mengangguk. "Itu pilihanmu." Rina menatapnya lama. "Aku tahu aku tidak pantas meminta apa-apa darimu. Tapi, jika suatu hari nanti aku meninggal, maukah kamu datang ke pemakamanku?" Alia menatap wanita yang dulu menganggapnya beban. Kini, ia hanya melihat seorang wanita tua yang menyesali masa lalunya. "Aku akan datang," jawab Alia singkat. Rina tersenyum kecil, lalu pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Beberapa tahun kemudian, Alia semakin sukses. Ia tidak hanya bekerja di perusahaan itu, tetapi juga membangun bisnisnya sendiri. Ia menjadi simbol bahwa masa lalu tidak menentukan masa depan. Kerja keras dan keteguhan hatilah yang menentukan. Maya berhasil membuka usaha kecil dan hidup dengan lebih baik. Rina memilih menjalani sisa hidupnya di kampung, jauh dari kemewahan yang dulu dikejarnya. Alia tidak pernah menyesali keputusannya. Ia telah memilih keadilan, bukan balas dendam. Dan disitulah letak kemenangan sejatinya.